semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita diberi berkat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan membahas 3 hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu riba, selanjutnya yaitu qasar dan masyir. Kalian pasti sudah mendengar mengenai riba. Nah, kita di sini akan membahas mengenai apa itu riba, bagaimana hukum riba di dalam Islam, dan apa saja yang termasuk ke dalam riba di dalam Islam. Riba secara bahasa adalah ziyadah atau tambahan. Apabila dipahami lebih mendalam, riba adalah suatu tambahan dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Lalu, apakah riba itu sama hukumnya dengan bunga bank? Sedangkan bunga bank sendiri itu adalah suatu tambahan. Maksud dari kata tambahan di dalam riba ini adalah tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak dibolehkan dilakukan dengan perbedaan kuantitas tambahan dalam hutang yang harus dibayar karena tertunda pembayarannya, seperti bunga bank. Dan tambahan yang lainnya ditentukan dalam waktu penyerahan yang berkaitan dengan penjualan aset yang diharuskan adanya serah terima langsung. Nah, untuk mengetahui apakah riba dan hukum bunga bank itu sama, kita dapat melihat dari pendapat Majelis Ulama Indonesia atau biasa dikenal dengan sebutan MUI. MUI sendiri telah mengeluarkan fatwa tentang status hukum riba dan bunga. Pendapat MUI yang pertama yaitu praktik penggunaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu riba nasi'ah. Dengan begini, praktik penggunaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba dan riba haram dalam hukum. Pendapat yang kedua yaitu praktik penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, penggadaian, koperasi, atau bahkan lembaga keuangan lainnya, maupun yang dilakukan oleh individu. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa bunga di dalam bank atau lembaga keuangan lainnya hukumnya itu haram karena sama dengan perbuatan riba. Sedangkan riba tersendiri memiliki hukum yaitu hukum haram. Hukum riba di dalam Islam itu adalah haram. Gharar akan menimbulkan ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan yang terikat dengan perjanjian atau harga dari objek yang diperjanjikan dalam akad. Sudah sangat jelas bahwa hukum dari gharar adalah haram. Dan di dalam hadis Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah melarang jual beli al-hasah dan jual beli gharar. Jenis gharar yang kedua yaitu jual beli barang yang tidak jelas, seperti apabila suatu barang yang diserah terimakan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada orang lain. Sesuatu barang jika belum diterima oleh si pembeli tidak boleh dijual kembali kepada orang lain atau bertransaksi kepada orang lain sebelum transaksi yang sebelumnya itu selesai, karena wujud dari barang tersebut belum jelas, baik diterima, bentuk dan sifatnya itu belum jelas. Jenis gharar yang terakhir yaitu jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Dapat diartikan ke dalam 3 aspek. Yang pertama yaitu tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual, tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar, dan tidak adanya kepastian ketegasan dalam bentuk transaksinya. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai masyir. Apa sih itu masyir dan bagaimana hukum masyir? Langsung saja kita bahas mengenai masyir. Masyir adalah salah satu transaksi yang dilarang oleh muamalah. Masyir menjadi salah satu permainan judi oleh orang Arab pada zaman jahiliyah dengan menggunakan suatu anak panah. Masyir dapat dikatakan sebagai perjudian.
Sedangkan perjudian adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa-jasa yang menguntungkan suatu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara menggunakan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Masyir atau perjudian menjadi salah satu hal yang dilarang oleh syariat Islam. Hal ini sudah ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, "Hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, dan berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Dan juga di dalam as-sunnah terdapat sabda Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya, "Mari aku bertarung denganmu," maka hendaklah dia bersedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya Gita Dwi Sukmawati mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di semester kedepannya kita bertemu lagi di kampus kita tercinta, dan semoga COVID-19 ini akan berakhir dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.